All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to Karena banyak share. kejadian kayak gitu kan. Iya. Jadi apapun itu ya udah sih terserah, mau omongan tetangga, omongan keluarga, omongan mertua, omongan saudara, Teman, cuekin aja. segala Iya, macam. cuekin aja. Karena semakin banyak kamu mendengarkan dan menyerap itu semua, kamu nggak bakal maju. Susah untuk maju. Benar. Ada quote gini, sesekali tinggalkan semuanya untuk bisa melangkah lebih jauh. Anjay. Loh, quote siapa tuh? Orang di Indonesia Nggak apa? tahu juga sih aku. Itu cuma muncul aja sih. Tapi bagus, maksudnya tinggalkan Bagus. semua dalam artian Iya, lepaskan karena semua. itu penghalang gitu Iya. sebenarnya. Itu kayak duri yang menancap di telapak kaki kita gitu loh. Maksudnya duri yang nancap di sendal kita ya, harus dilepaskan untuk kita bisa berlari lebih jauh. Benar. Bagus kan quote-nya, jangan lupa diklip ya nanti. Gila, nanti dipotong tuh. Nah, balik nih ketika orang buka Anjing usaha. kenapa mesti begini sih? Masa begini? TikTokan dong. Ketika apa nih? Si anjing aku dipotong lagi, lupa aku bangsat. Bentar, balas dulu WhatsApp kakak gue ya. Oke guys, waktunya iklan. Ini ya adalah IQOS. Wow, Generasi terbaru. generasi terbaru. Ini Anda bisa ngerokok tanpa asap dan tanpa abu. Yoi. Salah. Iya, tanpa karena dia jadinya uap. Jadinya uang. Bukan ini. Jangan lupa, jika kalian mau beli IQOS, temukan di counter-counter. Pokoknya di Kalimantan Timur ada. Ada. Di mall-mall ada Ada. semua IQOS. Ini adalah teknologi baru untuk ngerokok Tanpa harus kena asap yang membau. ya, terus habis itu tanpa abu ya. Iya. Dia nggak ada abunya ini. Nggak ada. Udah selesai gitu. Bagus sekali nih. Berapa harganya nih kira-kira? Ya, anjir. Masuk lagi. Masuk lagi. Gimana Nah. tadi? Gimana? Kalau buka usaha segala macam, tempat sudah, modal sudah. Oh. Gimana cara memasarkannya? Nah, itu kadang-kadang kan orang banyak yang bingung tuh. Tapi gini, untuk kalau orang bingung di zaman sekarang itu menurutku agak apa ya? Agak aneh aja. Kenapa? Loh, sekarang kita udah bisa memasarkan penjualan kita di media sosial. Kita bisa jualan online. Kita bisa advertising online. Itu sudah banyak, ngapain bingung? Tapi mungkin orang banyak yang salah, marketnya salah mempromokannya. Nah, ini gunanya teknologi. Iya. Teknologi itu kalau kita bayar iklan, itu kamu akan ditempatkan sesuai dengan apa yang kamu jual. Tapi kalau kamu posting gitu doang, ya udah itu general. Misalnya, jadi yang kayak salah tuh contohnya nih ya. Misalnya dia jualan di kota A, tapi dia pemasaran di kota C, kan jauh kan? Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli kan, nggak ada yang tahu kan, itu goblok dia. kan. Jadi makanya sistemnya ads ya, advertising itu udah di online, itu kayak gitu. Kamu akan dibaca, kamu di daerah mana, kamu jualan apa, itu nanti ditempatkan di situ. Jadi misalnya gini, kamu jualan di Instagram. Nah nanti Instagramnya orang Bontang tuh yang munculanmu. Gitu. Nah, itu jadi harus tahu marketnya kan. Ya bukan harus tahu marketnya, itulah gunanya ads yang berbayar. Jangan minta gratisan, kalau gratisan ya general. Ya kalau gratisan ya, Ya itu. bos, makasih bos. Hanya gitu. Jadi gini, Scoopnya nggak dapat. iya di setiap platform media sosial itu ada ads berbayar. Ya sistemnya mereka begitu. Kamu kalau posting di apa namanya? Salah satu forum, Bukan posting di Instagrammu sendiri. Iya. Nah, sedangkan kamu kan punya temen di luar itu. Iya, di luar itu. Jadi kan general jadinya. Yes, Seperti benar. itu. Jadi Tuh. orang scroll yang akan muncul punyamu itu. Kayak gitu loh. Nggak masuk juga FYP kan. Nggak masuk. Jadi itu gunanya advertising yang berbayar. Seperti ya kamu harus keluar modal lah untuk bisa mengiklankan ini. Dan juga harus kuat-kuatan dalam artian apa ya, tingkat kreativitas juga. Iya. Tapi untuk zaman sekarang ya, kreativitas misalnya gini. Punya uang nih. Ya. Kamu tinggal break maaf anjir. Dua itu di otakku berapa minggu ini. Sakit kepalaku. kamu punya uang nih ya. Iya. Bayar orang. Jangan. orang bikin Memang yang bagus. Memang itu. kelihatannya bakar duit ya kan. Istilahnya orang-orang kan bakar duit Bakar kan. duit, Tapi kan setidaknya nanti akan terjadi perputaran, Benar. balik lagi ke kalian. Balik lagi ke kalian, itulah gunanya. Tapi satu-satunya marketing yang paling bagus dan gratis adalah mulut ke mulut. Jadi
Oh bukan. Maaf. Misalnya, Maaf. kamu cium satu cewek. Harusnya kamu kasih tahu aku. Baru nanti aku coba juga. Bukan gitu. Bukan. Maksudnya kita mempromosikan Iya. ke orang-orang kayak gitu loh. Kan ada tuh di warung-warung, bukan di warung-warung ya, di jualan orang gini. Jika tidak enak kasih tahu kami, tapi kalau enak kasih tahu tetanggamu. Itu kelihatannya sepele, padahal benar. Tapi padahal benar. Seperti itu. Kadang kan banyak orang kayak Itu ini ya sarana promosi yang paling cepat, cepat murah. dan gratis malah. Iya, gratis. Seperti itu. Dibandingin yang kamu harus effort keluar duit gitu. Itu lebih. Ya. Tapi balik lagi juga tambahan mungkin ya. Oh. Kalau orang usaha tuh jangan takut dikritik soal apa yang kamu jual, entah itu Benar. barang atau jasa. Jangan takut dikritik. Pembeli tuh berhak loh mengkritik. Yes. Karena dia kan beli, mengeluarkan uang gitu. Kalau dia dapat yang tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan, Ya. kayak gitu. Ya, mengkritik lah. Balik lagi kalian Kamu bisa bintang 1 nantinya. Kalau bintang Kalau di kalau bintang aplikasi. 7 kan puyer. Iya. Obat sakit kepala. Nah itu untuk kamu yang pusing. Si anjing. Bener, tapi udah jarang itu obat itu ketemu ya. Jarang. Sulit dicarinya. Kita kan dari sponsorin itu ya. Iya sih. Ya gimana tadi Kalau ya? bintang 3 tuh bir. Bir bintang. 1 ya bintangnya. Iya. Oh iya. Satu. Kadang nggak tahu. Itu teh. FYP ini teh ya. Itu teh. Boleh teh. Nah, jadi jangan takut karena kadang-kadang orang yang punya usaha kadang-kadang ada beberapa mungkin dia udah dikasih masukan atau kritikan, mereka nggak notice akan hal itu. Oh iya. Nah, Ada beberapa kan. ini terjadi pada brand besar. Brand A lah kita sebutnya. Brand A. Kayak mana? Terlalu enak. Zaman udah berubah. Dia nggak notice ada perubahan di sana lah. Yes. Wah telat. Mereka menganggap ini masih produk yang unggulan. Iya, telat. Padahal Akhirnya apa? Tuh. Jadi gini, kritik apapun itu harus masuk. Harus dinotis. Sekecil apapun. Entah tuh misalnya gini. Coba jualan sabun A. Misalnya kamu punya toko kelontong ya. Atau enggak, coba jualan pokpes rasa mangga lah. Jangan yang anu. Nah, beli 1 renceng gitu. Tes dulu Tes kan. dulu. Semua harus masuk. Tapi tidak semua harus dilakukan. Oh. Masuk aja dulu. Contohnya Kayak gitu. misalnya nih yang Misalnya, contohnya. yang tadi kan kamu bilang kan ada yang harus dilakukan sama enggak. Yang enggak dilakukan apa contohnya? Harusnya nggak lakukan apa? Si anjing tadi masukkan bangsat anjing. Ya, misalnya gini. Misalnya dia kayak ngerubah konsep kita. Oh. Ngerubah menu kita. Yes. Misalnya gini, kamu jualan bakso. Coba tambah-tambahin nasi goreng. Ya enggak masuk, Bos. Gitu loh. Enggak. Saya kan jualan bakso. Ya bener juga sih anjir. Bener sih masuk sih itu. Coba tambahin nasi goreng. Banyak orang beli. Ya, orang mau beli nasi goreng di sana. Iya betul nasi goreng. Iya, jangan di tempat bakso. Tempat bakso ya mie ayam. Karena masih satu produk gitu loh. Kalau misalnya dia jual minuman, coba tambahin jual air mineral misalnya. Iya, Mungkin masih masuk. Masih masuk. Iya kan? Jangan yang melenceng gitu loh. Itu agak sih agak Kita kurang terima, sih. Iya kita terima, tapi nggak akan kita lakukan. Iya, karena itu di luar kayaknya wah. Iya, misalnya kamu kasih tahu, aku nih jualan apa namanya mobil, kayak gitu. Baru kamu bilang, coba kamu jualan pokes di sini. aku pasti bilang, oh iya kah? Iya sih mungkin. Anjir. Oh iya benar juga ya. Mungkin nanti pelangganku akan beli. Tapi Enggak juga enggak bakal. Nggak akan kulakukan. Nggak akan. Aku malah buka apa? Coffee shop. Jelas. Benar. Nah itu pasti pelangganku ada beli kalau Iya. coffee shop. Bukan Prestis ya. masalah pop sih, tapi marketnya. Marketnya, Iya. produknya yang Sesuai. kayak gitu. Ya itu maksud kita menyadur Iya, apa yang iya. masuk gitu. Kayak nggak semuanya harus kita lakukan, tapi semua harus kita terima. Terima benar. Kritik itu adalah amunisi kita untuk apa ya membangun lebih baik Yes. kayak gitu. Gila. Keren. Karena kalau orang nggak terima kritik, ya udah, kamu bakal ditinggal. Wah. Waduh. Waduh. Coba Ada yang jualan bakso lewat. Jualan bakso. Ya, aduh. Ampun Pak. Bukan saya Pak. Berarti itu benar, berarti harus terima kritik, saran Harus segala terima. macam. Semua harus masuk. Tapi kalau bagiku pribadi juga, yang menyampaikan kritik harus dengan cara yang tepat. Benar. Jangan tiba-tiba, goblok, gak enak ngomong kan? Ya nggak bisa. Itu nggak boleh. Itu bukan kritik namanya. Yeah. Itu namanya hinaan. Yes. Tidak boleh seperti itu. Kalau kritik itu kayak
coba deh kamu ini bisa loh kayak gini-gini. Yes. Maksudnya ada kritik yang masuk, ada solusi yang disertai gitu. Nah, kalau Jangan ini hanya sekedar menampik. iya. Kayak gini. Ini pengalamanku pribadi. Jadi aku sama temanku kasih masuk kesulitan gara-gara kita parkirnya nggak bener. Oh iya, sorry Mas. Nah, jadi kayak aku sama si Emil, itu kan kadang-kadang kita ke satu tempat, misal ke kafe atau kemana, kalau ada yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai yang kita pikirkan, kita menyampaikan langsung ke misalnya ke owner atau ke yang buat, tapi dengan cara-cara yang tepat. Misalnya, Mas, ini kayaknya harusnya misalnya pesan es kopi susu, Tapi bukan. tapi kita sampaikan. Misalnya kita pesan makanan A, Mas, kayaknya ini makanan A harusnya begini, tapi kita sampaikan. Nah, Itu berarti ini salah pesanan berarti ya. iya, atau misalnya pun misalnya kita pesan apa ya contohnya. Ini contoh aja ya. Misalnya dulu pernah tuh kita makan steak gitu kan. Black pepper segala macam kan nggak harus black butiran black peppernya masuk ke dalam makanan kan. Harusnya udah di kerat gitu kan. dihancurkan lah. Tapi ketika ada situ kan itu kayak agak aneh kan kayak kenapa harus ada beneran black peppernya kan dalam bentuk butiran-butiran gitu. Itu kan nggak ini kan. Nah, Iya, tapi kita sampaikan dengan cara yang baik. Mungkin kayak gitu kan. Masa sih kamu udah bilang anjing. Enggak lah goblok. Enggak lah. Oh gitu deh. Bangsat, lihat ini makananmu. Aku makan ini pedas. Nah, itu cara yang salah. Jadi cara yang salah ya guys. itu sama aja kita menjatuhkan rezeki orang lain. Itu nggak boleh. Jadi gini, kamu kalau ingin dihormati, kamu harus mengkritik dengan baik. Benar. Harus mengkritik dengan halus. Tapi jangan lupa berikan solusi. Mengkritik tanpa solusi itu nggak ada artinya. Sorry ya, ponakanku minta makan deh. Beneran. Minum dulu guys. Ketika kalian sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha nih, ya udah. Kalian terjun kayak gitu. Yuk, misalnya nih, kalian lagi berada di atas jurang nih ya, jurang kebimbangan. Kamu mundur, itu banyak kerjaan, lowongan kerja. Ya aku bener lihat itu anjir. Beneran aku lihat goblok. Kamu mundur banyak lowongan kerja. Iya. Kamu depan ada lautan usaha. Wih. Tapi dengan banyak ikan-ikan besar. Yes, udah banyak pemain. Iya, udah banyak. Nggak ada usaha yang belum ada pemainnya, nggak ada. Belum ada. Semua sudah ada. Usaha apa yang belum ada pemainnya? Gali kubur sudah ada pemainnya. Udah ada pemainnya, udah ada itu. Udah ada plotnya nggak bi? Ya, ada tapi tinggal kamu gimana cara galinya dengan baik dan gimana mungkin. Anak jalanan itu juga ada. Udah ada plotnya. Udah ada, yang ngatur udah ada. Dari petugas parkir sudah ada. Petugas parkir ilegal itu udah ada. Yang udah diatur sama pemerintah juga ada. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan dan kita cari nih celahnya yang bisa buat beda yang lah. beda lah. Yes. Gitu. Kata orang-orang sedikit beda lebih baik daripada sedikit berbeda itu lebih baik daripada hanya sekedar lebih baik doang. Apa sih? Nggak jelas anjing. Itulah pokoknya. Apa sih? Kalau berikan quote itu kayak disimpan dulu gitu loh. Baru dikasih tahu ya. Ini enggak. Jadi penonton ini kayak bingung gitu kan mau ngasih apa gitu. Ini kalian ini kayak motivator omong kosong itu kayaknya. Wah. Udah kan tadi usaha segala macam. Apa? Ya kan dijelasin dulu anjing, nanti bilang nggak dipikir dulu. Salah lagi si anjing kan. Gimana ya? Gimana? Buka usaha, modal tadi sudah kita bahas. Modal udah dibahas. Terus target pasar sudah. Target pasar udah. Lika-liku sudah. Satu lagi apa? Kesimpulannya ya menjadi pengusaha itu pengusaha. Wah, penguasa. Penguasa nih kamu udah mulai. Kamu punya uang nih ya. Kamu punya kuasa. Kamu punya kuasa. Oh, sama satu lagi. Bukan satu lagi sih, tambahan. Tambahan. Dan Amor. Nah, tunggu motor lewat. Nah, kan kadang-kadang orang tuh ngelihat enaknya cuma jadi pengusaha tuh punya waktu luang. Terus punya tuh punya waktu luang tuh. Iya, buat main game. Karena dia melepas lelah. Melepas lelahnya. Nah, kadang-kadang dia harus masak. Iya, kadang orang lihatnya cuma wah, bisa bebas ngatur waktu. Padahal nggak semudah itu. Nggak semudah itu, guys. Masuk laporan keuangan pusing. Yes. Akhir bulan laporan keuangan harus bayar pajak, harus bayar gaji karyawan, harus muter modal, beli bahan baku segala macam. Iya. Tidak semudah itu. Tak segampang itu. Aku nggak tahu lagunya. Itu lagu siapa ya? Jadi aku lupa. Kembali seperti yang kita bicarakan di episode lalu ya. Yes. Buatlah uang kalian bekerja. Kembali lagi. Ya, jadi seperti itulah. Jadi intinya kalau mau berusaha tuh jangan takut rugi. Ya, rugi pasti ada. Gini,
ketika kalian memutuskan menjadi pengusaha, itu kalian berada di pinggir jurang. Wah, gila. Jadi Pilihannya cuma ada 2. apa? Ya terjun atau mundur. Karena kalau kalian di ujung percuma. Kalian diem di situ percuma kan? Nah, kamu jadi pengangguran itu. Yang kerja cuma jadi beban, minta rokok. Ya itu, tempeleng aja. Jadi istilahnya manfaatkanlah kemampuan diri kalian kan. Benar. Kalaupun kalian memang tidak bisa kayak ragu akan kalau mau berusaha buka wira swasta, ya kerja. Benar. Pilihannya kalau kalian ragukan, Iya. Jangan mengeluh dengan kerjaan. yes, Seperti itu. jangan meludah di kolam sendiri. Iya, benar sekali. Udah kupikirkan kan? Iya. Bagus itu. Karena kalian tetap minum di situ di kolam itu. Kalian meminum ludah dari kolam yang kalian ludahi gitu loh. Jadi gini, Jorok. apapun usaha kalian yang selama itu usahanya maksudnya legal ya, Yes. yang benar itu jalani aja. Dan juga usahanya tuh buat keluarga, buat masa Iya, buat depan. keluarga, masa depan. Itu akan lebih Iya. Plong lah jalan. Sorry aku ngomong. Misal kamu adalah pengusaha apa ya? batu bara. Bukan. Minyak. Bukan. Nah, sebentar. Aku kayak mengumpamakan dulu. Lu gatal juga kakiku. Misalnya. Aku kasih jokes dulu boleh. Bener. Kan tadi kakimu gatal kan? Kamu garuk kan? Kalau misalnya nih aku tanya nih. Kalau pas kamu pakai helm, kepalamu gatal yang kamu garuk kok helmnya apa kepalanya? Helmnya aku goyangin. Gue mau kepraktekan kan? Nah, nggak usah dah. Lanjut. Kan gatal nih. Iya udah. Nggak mungkin gini. Iya. Helmnya aku goyangin. Lanjut tadi kamu bilang Tips apa? buat kalian. Misalnya, kamu ini sorry aku ngomong ya. Ya. Kamu adalah pengusaha klub malam. Ya. Iya. Ya kan di situ kamu punya pekerja, punya segala macam. Tapi kan itu legal ya. Itu legal, Iya. ada izin dari pemerintah. Iya benar ada izin ya. Ya, maksudnya ya udah, lakukan aja. Iya. Akan kukat aja sih. Gak ada, tapi benar. Karena kalau kita bicara klub malam tadi kan, karena Aku kan tadi teman-temanku. mau ngomongin LC sih sama ini, Iya. sama prostitusi. Iya. Takut. Aku takut salah ngomongin. Iya, tapi kan itu usaha. Jadi balik lagi ngelihat potensi. Kalau kayak itu balik lagi, maksudnya itu jasa kan jatuhnya kan? Jasa sih. Jasa hiburan entertain kan? Hiburan entertain. Balik lagi, apakah kalian bisa memberikan hiburan yang pas untuk orang-orang yang Untuk datang? orang-orang yang datang. Terus juga kalian bisa nggak baca marketnya nih, misalnya buka tempat hiburan malam, tapi di tengah hutan, yang bener-bener nggak ada orang kan goblok. Ya Tapi adalah setan. bener, tapi setan mau ngapain juga goblok? Nggak ada juga yang digoda. Aku tanya siapa? Siapa tahu dia mau dengar. Nah, tapi kalau misalnya kalian tahu market, tahu tempat, usaha, entertain, balik lagi kalian bisa memaksimalkan tempat usaha kalian nggak sekedar cuma buka, berharap orang datang, nggak bakal begitu. Nggak. Karena kalau kalian buka, Kalian misalnya harus kita bisa klub malam tadi ya, buka, blok. Kalian cuma sekedar berharap orang datang, tapi tempatnya ya udah Nggak bagus sekedarnya. atau sekedar tempat segala macam, ya itu. Nggak rapi gitu, kayak jorok gitu kan, kayak malas juga orang datang. Yes, karena orang kan pengennya bahasa kasar yang ingin menghabiskan sisa waktunya ya Sisa waktunya gitu di situ. untuk bersenang-senang. Untuk bersenang, bersantai-santai gitu kan. Yes. Jadi apapun usaha kalian selama itu tidak melanggar hukum tuh lakukan saja sih. Jangan takut. dengarkan kata orang. Apa kalian bilang? Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya untuk berlari lebih laju. Lebih jauh salah. Jadi gini ya. Sorry nih. Kalau misalnya orang tua kalian juga toksik dengan apa yang kalian lakukan gitu, ya udah cuekin aja. Seperti itu. Selama kalian ini yang bukan kualat, maksudnya bukan melawan orang tua. bukan durhaka, bukan. Kayak gitu, bukan durhaka ya. Tapi gini. Maksudnya kalian nggak perlu terlalu menanggapi. Yes. Tetap jalan aja. Tapi ketika nanti kalian berada di titik kesuksesan itu, jangan lupa 5 poin yang kita Zakat. Masih ingat aku. apa 5 poin apa tadi ya? Zakat, sedekah, berbagi rezeki dengan orang tua. Ya. Terus 3 poin utama sih kalau aku. Itu poin utama anjing. 5. Lupa aku bangsat. Jadi ketika di situ kalian harus coba menjalankan Dan juga kalau aku sih tambahan, kalaupun gagal dalam kalian, bukan gagal sih, dapat sandungan dari segala macam, jangan berhenti. Oh, itu bagian dari belajar. Yes. Kesalahan tuh udah belajar. Karena kan banyak orang kan kadang-kadang kesalahan atau kegagalan saat itu udah Itu kayak, adalah kehancuran. yes. Enggak. Jadi sebelum kalian tadi aku bilang nih,
Aku bilang sama kalian, kalau kalian jadi pengusaha, kalian berada di tepi jurang. Kayak gitu. Cuma ada 2 pilihan. Kalian nyemplung itu ya Basah-basah sekalian. Iya, selamat atau mati. Kayak gitu loh. Ya yang kecil-kecil luka lah, gitu loh. Yes. Pasti ada lukanya, ada goresan segala macam. Tapi itu bagian dari belajar. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan luka itu. Anjir. Bisa berenang lebih baik lagi. Saya seneng bulan Arafah ini. Temenku quotesnya ngeri banget anjir, sumpah. Ini kan karena rambutnya kayak gini. Iya, keren banget rambutnya, Orang sumpah. gondrong mungkin enggak kayak gini. Kayak vokalis saya 30 Seconds to Mars. Gondrong mungkin aku ngomongin ya. Wah. Iya, ngomongin itu. Kayak 30 Seconds to Mars rambutmu, sumpah. Iya kan? Kayak Jared Leto. Aku harus pakai ini ya. Kan aku mau emo lagi. Jadi seperti itu ya pembahasan kita tentang pengusaha. Kita udah bahas yang pertama itu tentang bekerja ya. Iya, bekerja. Karena yang dicari dalam kehidupan manusia itu cuma 2 itu ya. Enggak sih, 1, uang. Iya, uang. Uang, materi itu penting loh. Penting. Kalau ada yang bilang materi nggak penting, ya mungkin dia belum dapat bagaimana materi itu penting. Dalam artinya kayak, wah, uang tuh gampang dicari, nggak usah dipikirin. Tapi nanti ada satu momen di mana kayak, anjir aku butuh duit ini. Dia belum kena itu aja tuh masalahnya. Belum ada di situ. Dia belum. Nanti tuh kamu kena, baru tinggal kita bilang madrasah kok. kecuali kalian hidup di hutan sebagai survival, mulai cerita kayak gitu. Ada yang pernah aku nonton kontennya, dia tuh ngebahas siapa bilang uang nggak bisa bikin bahagia. Oh kayak iya, gitu kan. ada tuh. Coba sekarang uang kamu kasih mamamu pergi umroh, apa nggak bahagia? Iya. Gitu kan. Jadi gini, uang itu penting gitu. Penting. Jadi kalau ada yang bilang misalnya uang nggak bikin kebahagiaan, kalau ada yang bilang kayak gitu, ya nggak usah kerja, nggak dapat duit. Kamu mau bahagia adalah kamu melepaskan semua pekerjaanmu, kehidupan, maksudnya rutinitasmu, pergi ke hutan, hidup dengan tenang, jadi survival. Nggak butuh duit kan? Bahagia dengan cara itu. Iya kan, nggak butuh duit kan? Nggak butuh duit. Kasih ke kita aja, senang kita. Beli gear baru. Nah makanya itu, kalian kalau misalnya membuat kita bahagia, ada link di bawah. Kalian bisa klik dan bisa support kami agar kami bahagia. Kalian juga. Karena kita masih mencari kebahagiaan. Kita akan terus mencari kebahagiaan, mencari uang, mencari ya untuk kehidupan lah. Ya iyalah. Itu udah rumlah banget gitu. Agak munafik kalau orang bilang kayak. Jadi kita bikin konten ini untuk apa? Biar kita dapat AdSense. Iyalah. Makanya kalian subscribe dulu dong. Harus dong. Iya, wah. Jadi kalau subscribe kemudian kita akan semangat bikin kontennya. Dan juga mungkin kalau kalian baru nonton ini mungkin bisa ngeliat episode sebelumnya mungkin ada yang kayak wah aku banget nih. Iya, kayak relate banget gitu. Relate banget ini. Mana kok? Ngecas kan? Ngecas. Nah, tuh. Coba lihat kan santai deh. Pergi cas HP. Pengusaha. Jadi gini. Kembali ke awal ya, tema awal kita. Pengusaha muda. Maksud dalam arti pengusaha muda ini adalah pengusaha yang baru mulai ya. Yes. Itu jangan bermimpi menjadi kaya. Itu tanamkan dalam diri kalian agar kalian nggak cepat puas diri gitu. Ketika misalnya gini, kalian buka usaha pas bulan puasa, wah rame nih usahaku, nggak. Nah kalau itu ini agak-agak ini dikit mundur sedikit ya. Itu agak relate. Agak relate sama orang-orang kalau bulan puasa berapa tahun lalu mungkin sedikit yang jualan. Tapi berapa tahun ke belakang aku lihat sepanjang ngejalan dimanapun pasti ada yang buka. Karena mikirnya kayak, wah, aku harus cari untung, aku biar cepet kaya. Tak segampang itu dong. Harus jualan karena bulan puasa. Padahal dari ujung jalan ke ujung jalan tuh sampai bingung orang mau beli apa karena terlalu banyak yang jualan. Terlalu banyak. Tapi namanya juga usaha. Yes. Nama juga usaha. Itu nggak jadi soal. Tapi gimana kalian melihat atau membuat usaha kalian tuh lebih menarik? Jadi orang-orang tuh lebih atensi. Iya. Coba gini. Kalian nggak usah jualan di tempat-tempat itu. Coba deh kalian misalnya jualan bukaan tuh keliling. Yes. Kak, mau esnya nggak? Yes. Coba. Nggak, ini aku nggak ya. Iya. Maksudku ini coba. Mungkin dengan teknik yang berbeda itu akan memantik keinginan orang yang berbeda. Yes. Orang kan udah buyek nih. Capek juga keliling kan? Iya, buyek, rame, orang parkir susah gitu. Yes. Nah coba deh kalian dengan cara yang lain. Benar. Jualan sama. Es, risoles, apa segala macem gitu. Semua es kelapa dari ujung ke ujung. Tapi beda cara jualan. Iya. Ya ini lagi-lagi ya. Apa marketing? Marketingnya, tekniknya. Iya. Atau enggak gini, jualan online tapi diantar di hari itu. Yes. Gitu. Same day. Iya, same day. Ya, jangan diantar besok. Kita harus kreatif. Namanya juga mudah. Benar. Teknologi udah canggih.
Anjing, apa lagi mau dibilang bangsat? Enggak, ini tapi kamu sensor ya. Tahu ini tolong aja nih kamu sensor. Kamu bilang apa? Jadi itu ya sudah ya. Ya. Kesimpulanmu menurut apa? Kalau Kesimpulanku episode kali ini? Episode kali ini kesimpulanku adalah menjadi pengusaha itu lebih bagus sih. Daripada kamu harus bekerja tapi mengeluh. Seperti itu. Karena dengan kamu menjadi pengusaha, kamu bisa belajar lebih sabar, lebih teliti, lebih aware dengan usahamu. Yes. Terus beda ya sama pekerja ya. Gitu. Terus kamu maksudnya bisa membangun relasi-relasimu tuh lebih fokus gitu. Seperti itu. Beda sama pekerja. Gila keren. Aku sih nggak merendahkan, maksudnya bukan. Yes, ya ada. Beda. Ya. Beda. Sama pekerja kan beda. Kayak gitu. Kalau dari Anda gimana? Kalau kesimpulanku sih bekerjalah, berusahalah. Pekerja nih. Anjing, kelepasan bangsat. Ya bekerja itu kan usaha kan bekerja juga, Ya, bekerja. enggak. Anjing. Berusahalah. Bekerja itu apa? Bekerja. Anjing. Aktivitas yang melakukan yang terus-menerus menonton, gak ada inovasinya kan. Nanti ditanya, apa idemu? Udah kasih tau ide, nggak dipakai juga anjing memang. Nggak, dalam artian ini untuk beneran loh. Curhat anjing. Nggak, jadi kalau aku sih berusaha sekeras mungkin atau bekerjalah setulus mungkin sampai orang-orang yang tadi mencemooh kalian akan respect. respect. Iya. Udah, itu aja sih. Dan akhirnya jadi sok dekat ya. Temanku itu anjing itu Sok sumpah. kenal. Iya. So asik gitu ya. Nanti kalau iya itu temanku tuh nanti aku kontakin. Gampang aja itu. Anjing. Jadi ya, kalau kalian punya teman yang udah sukses. Ya, kalian bisa noleh ke belakang. Iya. Dulu kalian support kah atau kalian rendahkan? Yes. Tapi kalau misalnya kalian dulu support, ya kalian boleh berbangga diri lah. Yes. Tapi kalau kalian merendahkan dia dulu, ya jangan menjilat lah. Kayak gitu. Berharap dapat diskon atau potongan Iya. harga si anjing. Tolong ya, diskon itu hanya ada di. Dah. Dah, Oke, sip. terima kasih sudah menonton tema hari ini ya. Panggilan alam juga sudah. Lain sih, itu grup. Oh. Terima kasih sudah menonton tema malam ini. Yes. Yang kita menghadirkan konsep baru. Semoga ini menjadi menarik ya. Yes. Dengan teman-teman yang nonton gitu kayak. Mungkin kalau ada yang baik silakan ya. Yes. Ataupun kalau ada inputan pengen dibahas Iya, apa? iya. Kalau ada pengen apa silakan komen ya. Misalnya Komen. mau bahas apa. Kayak di tema sebelumnya kita sudah bilang kalau mau bahas yang berat-berat sampai yang ringan-ringan. Sudah, dari yang apalagi episode sebelumnya udah berat banget tuh Kita semuanya. riset kalau Yes. kalau mau Berat banget masalahnya yang sebelum-sebelumnya lebih berat lagi tuh. Sampai emosi tentang kan. kehidupan nih. Iya. Wah, gila berat banget. Berat banget anjir. Kayaknya sepanjang yang kita omong ini adalah relate dengan kehidupan Iya. kita ya. Itu Work kayak- life balance. Iya, anjing. work life balance. Ini terakhir nih, terakhir. Apa? Terakhir lagi anjing dari tadi. Kasta tertinggi Heeh. seseorang. Nah, kenapa harus begini sih tangan anjing? Jadi tingkatan tertinggi seseorang sukses itu. Iya. Sukses ya, ini sukses Iya. adalah menjadi pengangguran. Masih kamu pengen aku nanya kan? Iya. Apa itu? Kenapa? Hah? Kenapa? Nih, kamu pengusaha. Uangmu banyak. Yes. Uangmu kamu paksa bekerja, berputar. Ya udah kamu nganggur nggak ngapa-ngapain. Itulah tingkatan tertinggi. Jadi nganggur lah. Menganggur lah. Itu Tapi tingkat- dalam konsep uangnya bekerja. Iya, uang Anda bekerja, Bos. Gitu. Itu tingkatan tertinggi loh. Bukan jadi CEO, bukan. Bukan, sama aja itu. Oh, sama tetap kerja. Iya. Kalau misalnya yang itu kan enggak, tiap bulan cuma terima laporan. Oh iya. Keren Kamu banget. liburan. Keren banget tuh sumpah. Loh, uangku ada di sana loh. Ngapain aku repot? Ngapain aku repot? Aku tiap bulan dapat return. Ngapain no? Tiap bulan masuk lagi uangnya. Misal tiap bulan masuk uang 1M ya. Ya menumpuk kan. Ya, Bukan maksudnya- 3M kan? Hah? Bukan 3M kan? Mau ya 3M tuh pas kamu lagi baru mulai itu 3M. Kalau kamu baru mulai usaha 3M. 3M pasti. bayarannya. Bayaran 3M. Iya, oke. Sip. Terima kasih. Thank you udah kita Iya, terima kasih sudah menonton ya. tonton episode kali ini Buat episode kali ini yang kita syutingnya malam-malam di tempat yang cukup menarik ini ya. Menarik. tempatnya. Karena ini dadakan ya. dadakan Dadakan banget. Syukurlah kita bisa pinjam tempat. dan diberikan tempat. Iya, benar. Kalau kalian kesini silakan mampir ke Tapi pagi ya, pagi. pagi ke Pagi. Sop Ayam Klaten Di di daerah Pisangan. Pisangan. Buat yang ada di Bontang
silakan mampir ke sini, rasakan sop ayamnya. Tapi ini Tapi harus cepet-cepetan. benar. Itu dia masalahnya. Jam 9 atau jam 10 udah habis. Nah, Seperti itu. Kamu nggak usah dilanjutin. dah. sudah. Dah, kan Saya tahu lah terima kasih. pembicaraannya. Sudah menonton, jangan lupa Oke, subscribe dan para share heroes, silakan share ke para ibu-ibu tetangga, Iya, kepada tetangga kalian, tetangga kalian. anak-anak kalian. Karena kita kan, Iya. ini kan ke ibu-ibu kan, kita lebih Iya, masar ke ibu-ibu. ibu-ibu tetangga-tetangga. Iya, ya. jadi pas Yang kasih suka ibu bercuap-cuap. cuap-cuap. Oke, sip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oke. All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got.